Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Riyadi Mohikal Hidayat sebagai guru produktif di pengolahan hasil pertanian di jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang akan saya paparkan atau sampaikan kepada anak didik saya di mata pelajaran produksi pengolahan hasil hewani dengan materi produksi nugget ikan. Ini akan disampaikan di kelas 11 APHP gitu, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan saya jelaskan di materi ini yaitu di kompetensi dasar 3.4, yaitu menjelaskan karakteristik ikan, kemudian menentukan prinsip dasar pembuatan nugget ikan, kemudian yang terakhir adalah menghitung kebutuhan bahan pembuatan nugget ikan, dan nanti peserta didik juga harus bisa menyusun diagram proses pembuatan nugget ikan. Kemudian untuk di keterampilan atau psikomotor, di mana peserta didik harus bisa mempersiapkan alat dan bahan dalam proses produksi nugget ikan dan juga harus bisa melakukan proses produksi nugget ikan. Nah, kita ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ikan berdasarkan tempat hidupnya. Jadi, ikan itu ada yang tinggal di laut dan ada yang tinggal di darat atau ikan tawar, dan ada jenis ikan migrasi. Nah, kalau ikan laut itu sudah jelas ya, hidupnya itu di laut. Kemudian yang ikan darat atau ikan tawar itu hidupnya di darat atau yang hidup di air tawar. Kemudian untuk ikan migrasi ini jadi ada perpindahan tempat tinggal. Contohnya adalah seperti ikan sidat, yaitu dimana untuk pada saat kecil, pada saat nutfah gitu ya, masih kecil, itu biasanya hidupnya di laut, kemudian pas saat besar, masa dewasa, itu akan pindah ke tempat tinggalnya, akan pindah ke darat atau di air tawar. Nah, kemudian untuk prinsip dasar pengolahan nugget ikan itu, yang pertama ada penggilingan. Penggilingan itu tujuannya adalah untuk memecahkan serabut otot agar dapat meningkatkan ekstraksi protein larut garam. Jadi fungsi penggilingan ini adalah untuk proses memperluas permukaan daging, jadi supaya protein yang ada daging itu keluar. Nah, protein ini terutama protein yang larut dalam garam, sehingga tujuannya adalah untuk membentuk emulsi yang ada pada proses pembuatan nugget ikan. Kemudian selanjutnya adalah proses penggaraman. Nah, proses penggaraman ini prinsip penggaraman ini adalah untuk meningkatkan ekstraksi protein larut garam dan berikan rasa asin pada produk. Jadi tujuan utama prinsip penggaraman itu adalah untuk mengekstraksi, jadi membantu mengeluarkan protein dalam daging, sehingga protein nanti itu akan berfungsi sebagai emulsifier dalam pembuatan nugget dan tentunya adalah memberikan rasa asin atau memberikan rasa pada produk nugget tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga itu adalah pencetakan, yaitu proses pembentukan adonan sesuai yang kita inginkan dan dilakukan sesegera mungkin. Nah, ini prinsip yang ketiga itu pencetakan, yaitu proses pembentukan adonan yang sesuai yang kita inginkan gitu. Kemudian prinsip yang keenam itu adalah proses pembentukan. Pembentukan itu yaitu proses pemanasan dengan suhu 40 derajat Celcius selama 20 menit atau pada suhu ruang selama 2 jam atau pada suhu chilling selama 1 malam. Nah, ini ada beberapa metode penggunaan suhu, tapi pada umumnya untuk proses pembentukan ini yang digunakan dalam proses pembuatan nugget yaitu menggunakan suhu 40 derajat Celcius selama 20 menit atau sampai dengan 30 menit gitu. Kemudian prinsip selanjutnya adalah pemasakan, yang tujuannya adalah untuk sterilisasi produk. Pemasakan dilakukan dengan suhu 90 derajat Celcius untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Jadi ada dua prinsip dalam penggunaan suhu. Yang pertama adalah suhu pembentukan, yaitu membentuk adonan supaya menjadi nugget. Kemudian adalah suhu pemasakan, yaitu tujuannya adalah untuk mensterilisasi nugget ikan itu.
Nah, nugget ikan itu apa sih? Nugget ikan itu merupakan makanan cepat saji yang dapat diolah dari berbagai bahan pangan hewani atau nabati. Jadi pada intinya nugget itu bisa dari bahan baku hewani atau nabati. Contohnya kalau hewani itu ada nugget ayam, nugget ikan, itu dari bahan hewani. Kemudian untuk dari bahan nabati, contohnya ada nugget pisang dan nugget dari ketela pohon dan sebagainya. Itu berbagai inovasi dari produk nugget yang ada di masyarakat. Nah, kemudian dengan terlebih dahulu menghaluskan bahan. Nah, jadi dihaluskan bahan dulu atau dihancurkan, yaitu dengan proses penggilingan, dan kemudian ditambahkan bahan-bahan lain seperti garam, itu bumbu dan lain-lain. Kemudian setelah itu ciri khasnya itu dilumuri dengan butter dan tepung roti. Kemudian dilakukan penggorengan. Nah, itu merupakan nugget ikan, nugget ya. Nah, nugget ikan. Nah, bahan nugget ikan, bahan dasarnya ya terutama ya pasti ikan gitu kan. Karena judulnya adalah nugget ikan, pasti bahan dasarnya adalah ikan. Nah, karakteristik bahan dasar sangat penting dalam pengolahan. Berarti karakteristik ikan itu sangat penting ya. Mengingat kunci untuk mendapatkan produk olahan yang berkualitas. Salah satunya sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan dasar. Mengingat bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan nugget ikan adalah ikan, maka perlu untuk mengetahui karakteristik ikan yang baik atau masih segar dalam pembuatan nugget ikan. Jadi karakteristik ikan di bahan dasar ini adalah kesegaran ikan itu sendiri. Berarti kalau ikannya masih segar, nanti nugget ikannya akan berkualitas baik. Maka ini sangat diperhatikan dalam pemilihan bahan baku ikan. Maka itu harus memilih ikan yang benar-benar segar. Nah, ciri-ciri ikan segar itu seperti apa sih? Nah, ini Bapak akan jelaskan karakteristik ikan segar mulai dari insang. Nah, kalau ikan segar, insangnya berwarna merah segar, cenderung merah muda, dan tidak kusam insangnya atau kecoklatan. Kemudian insangnya juga masih tertutup lendir yang berwarna jernih. Ingat, lendirnya itu berwarna jernih, bukan lendir yang berwarna merah. Karena kalau berwarna merah itu ada darahnya, maka itu dikatakan tidak segar. Kemudian untuk matanya itu harus terang dan jernih, tidak kusam. Kemudian ikan berwarna kusam mungkin aman untuk dimakan, tetapi ikan tersebut telah melewati saat terbaiknya untuk dikonsumsi. Jadi matanya itu harus terang dan jernih dan tidak kusam, harus benar-benar terang itu. Maka itu dikatakan ikan segar. Tapi pada dasarnya kalau ikan yang matanya tidak kusam itu masih bisa dimakan, cuma karakteristik ikan segarnya itu tidak ada, maka nanti produknya juga tidak akan menjadi produk yang berkualitas baik. Nah, kemudian untuk dagingnya itu harus warna terang, kemudian kokoh dan agak kenyal. Bila ditekan cepat kembali pada keadaan semula, tidak keras dan tidak terlalu lembek. Jika ada cairan, ia berwarna jernih dan berkilau. Jadi pada dasarnya untuk mengecek kesegaran daging ikan itu hanya perlu ditekan. Nah, kalau misalkan ditekan, balik lagi kepada keadaan semula, maka ikan itu masih dalam keadaan segar. Tapi kalau misalkan ditekan tidak kembali kepada keadaan semula, maka itu dikatakan ikannya tidak segar. Kemudian untuk sisik dan aroma, sisiknya itu harus berkilau, terang dan bersih, tidak memudar. Aromanya segar seperti air bersih atau air asin, bahkan seperti mentimun. Jika berbau amis, maka aroma tidak hilang walaupun sudah dimasak. Jadi sisiknya itu harus berkilau dan terang, kemudian bersih dan tidak memudar. Jadi intinya kalau sisiknya itu untuk menguji sisik bahwa itu ikan segar, kalau misalkan kalau sisiknya masih menempel dengan kuat, maka itu dikatakan masih ikan segar dan masih sangat bagus untuk dijadikan bahan baku nugget ikan. Nah, untuk bahan pendukung ada tepung terigu, kemudian telur dan bumbu. Kalau tepung terigu dalam pembuatan nugget itu merupakan bahan pengisi sehingga nugget menjadi lebih padat. Kemudian untuk telur digunakan untuk membuat adonan kompak
dan padat sehingga meningkatkan elastisitas nugget. Jadi tujuan penambahan telus adalah untuk meningkatkan elastisitas nugget itu sendiri. Kemudian untuk bumbu yang ditambahkan bisa tergantung dari pembuat, jadi opsional. Tapi yang harus ada dalam bumbu adalah dalam penambahan garam. Garam karena fungsinya adalah untuk mengekstraksi protein yang ada dalam daging ikan. Nah, untuk peralatan yang digunakan dalam pembuatan nugget ikan, ini salah satu alat inti yang ada dalam proses pembuatannya, di mana ada food processor. Ini food processor bertujuan untuk menghaluskan daging ikan dan mencampurkan adonan. Kemudian yang selanjutnya adalah timbangan digital. Timbangan digital ini tujuannya adalah untuk menimbang bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan nugget ikan, karena dalam proses penambahan bahan itu harus sesuai dengan formula yang ada dalam pembuatan nugget ikan. Kemudian selanjutnya adalah loyang. Loyang ini sebagai tempat untuk membentukkan adonan nugget ikan supaya nanti mudah untuk proses pembentukan atau pengukusan. Kemudian selanjutnya adalah pisau. Pisau ini digunakan untuk mempilet daging ikan, di mana bahan yang digunakan hanya dagingnya saja. Nah, dalam penggunaan peralatan ini harus dalam keadaan bersih karena untuk menjaga higien atau kebersihan atau keamanan produk yang akan kita buat. Nah, kemudian untuk proses pembuatan nugget ikan itu yang pertama adalah penyiangan, di mana ikan disiangi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu disiangi itu adalah proses penghilangan isi perut, kemudian sisik dan ekor. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pilet. Pilet ini diambil dagingnya saja, yaitu proses pengambilan daging ikan. Kemudian setelah itu dilakukan proses pencucian. Nah, proses pencucian ini harus menggunakan air mengalir supaya kotoran yang ada pada ikan itu mengalir dengan air, jadi tidak kembali lagi ke dalam daging ikan. Kemudian dilanjutkan dengan proses penggilingan atau pelumatan daging ikan dan pencampuran bahan. Jadi penggilingan ini adalah proses pelumatan daging dan pencampuran bahan. Kemudian dilanjutkan dengan pencetakan adonan dituangkan ke dalam loyang, dan kemudian dilanjutkan dengan pengukusan selama 20 sampai 40 menit sampai 30 menit dengan suhu 40 derajat Celcius. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan, yaitu pengirisan adonan sesuai selera. Nah, kemudian setelah itu pencampuran, yaitu penaburan nugget dengan tepung roti. Kemudian setelah pencampuran dilanjutkan dengan proses pembekuan, yaitu di mana suhunya suhu ABF, yaitu berkisar min 20 derajat Celcius atau suhu beku. Kemudian setelah itu dilakukan pembekuan selama 6 jam dan dilanjutkan dengan proses penggorengan, yaitu metode deep frying atau menggunakan minyak yang banyak supaya dalam proses penggorengan nuggetnya itu terendam semua. Kemudian setelah penggorengan dilanjutkan dengan proses pengemasan, yaitu untuk memperpanjang masa simpan, dikemas dengan baik. Kemudian dilanjutkan maka hasil akhirnya adalah nugget ikan. Oke. Terima kasih. Mungkin materi dari Bapak cukup sekian. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.